Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kepadanya kita memuji, kepadanya kita mohon pertolongan, dan kepadanya kita mohon ampunan. Barang siapa yang mendapat petunjuk Allah, tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya kecuali atas izin Allah. Sebaik-baik perkataanlah kitab Allah, dan sebaik contohlah contoh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Satu di antara wujud jihad yang paling ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah jihad harta dan jiwa. Bahkan dalam sejarah Islam di masa Rasulullah SAW, jihad harta dan jiwa ini menjadi amalan di mana kaum muslimin kala itu. Dan muslim melakukan, di mana muslim yang melakukan jihad harta dan jiwa, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ia sebagai muslim yang sesungguhnya. Dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Hujurat ayat ke-15 Allah menyatakan, Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Dan mereka berjuang, berjihad dengan harta dan jiwa mereka fi sabilillah, pada jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Mengapa jihad menjadi suatu keharusan? Itu sebuah pertanyaan. Maka paling tidak ada 4 hal yang perlu kita jawab. Pertama, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana hukum jihad harta adalah wajib, sama seperti kewajiban berjihad dengan nyawa. Jihad dengan harta merupakan persoalan yang berdiri sendiri dan tidak dapat digugurkan oleh jihad dengan nyawa. Karena kedua jihad tersebut merupakan dua taklif, ketentuan hukum yang setara. Melainkan bagi yang memang tidak mampu mengerjakan salah satunya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah berharap meraih keutamaan jihad di jalan Allah dengan harta. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, di dalam Injil, juga di dalam Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Kemudian dalam satu hadis juga dijabarkan, siapa yang menafkahkan harta di jalan Allah, maka dicatat baginya pahala sampai dengan 700 kali lipat. Ini hadis riwayat Tirmizi. Ditambah lagi dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang bunyinya, Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasalil habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta jalan Allah ibarat sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai tersebut ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah menghindari dampak buruk keengganan berjihad dengan harta jalan Allah. Ancaman Allah terhadap muslim yang enggan mengamalkan perintah jihad harta sungguh tidak main-main. Hal ini patut menjadi renungan setiap saat. Dalam Al-Quran, Quran surat At-Taubah ayat ke-34 dan 35 Allah menyatakan,
Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan dapat atau akan mendapatkan siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam. Lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Yang keempat, merealisasikan niat tulus untuk menjalani jihad nyawa. Mukmin yang mau berjihad dengan hartanya sebenarnya telah memiliki bukti ketulusan hasrat untuk berjihad dengan nyawanya ketika kesempatan terbuka. Dengan demikian, dia telah berbuat sesuai peluang jihad yang tersedia. Kita lihat bagaimana Abu Rahman bin Auf yang berjuang tidak hanya dengan hartanya, tapi juga dengan jiwanya. Akan tetapi, jika enggan menunaikan kewajiban jihad yang mampu dikerjakan, laku mengaku mendambakan dan merindukan jihad yang lain, maka hal itu membuktikan bahwa pengakuan kosong belaka dan kerinduannya tidak tulus karena disanggupinya sejak tidak dia kerjakan. Dengan demikian, umat Islam jangan anti terhadap harta, karena harta sangat diperlukan dalam pergerakan dakwah dan pendidikan umat, bahkan jihad untuk kemaslahatan umat, bahwa umat Islam perlu berusaha menjadi kaya dengan niat bisa berjihad dengan hartanya. Akan tetapi, jika jihad harta belum mampu kita wujudkan, setidaknya kita tidak menjadi orang yang kikir, karena kekikiran adalah seburuk-buruk perbuatan, dan jika itu tetap dilakukan, sungguh kerugian yang akan ditimbulkan akan sangat memberatkan kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan kita harus yakin bahwa dengan jihad harta, maka harta itu tidak akan berkurang, tapi justru Allah akan melipat gandakan. Artinya, kita sedang berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang jual beli dengan Allah, maka dapat dipastikan dia tidak akan rugi. Kita ambil contoh. Di Jakarta ada seorang pengusaha, kemudian dia menyimpan uangnya 1-2 miliar di bank, 2 miliar sekian, dan kemudian 10 juta dia ambil. 10 juta ini kemudian dia jual beli nasi kuning. Nasi kuningnya apakah dia buat sendiri? Tidak. Dia kemudian membeli nasi kuning, pedagang-pedagang nasi kuning sekitarnya. Kemudian setelah kumpul nasi kuning itu, dan kemudian dijualnya kepada masyarakat, khususnya kepada fakir miskin, dengan harga 3.000. Padahal dia belinya ada yang 10.000, 12.000, dan sebagainya. Tapi dia jual dengan 3.000. Ada orang-orang pakai mobil dan sebagainya datang, kemudian ketika mau bayar, berapa? 3.000. Dia tercengang. Kenapa kata toko 3.000 seperti ini? Maka dia kemudian jelaskan apa yang terjadi. Maka orang itu mengeluarkan berapa? 500.000 untuk satu porsi. Mau ada lagi datang, sampai kemudian yang dimana yang tadinya 10 juta yang dikeluarkan dalam jangka setahun, ternyata dia beruntung memperoleh laba itu sampai 100 juta rupiah. Subhanallah. Inilah jual beli dengan Allah. Yakinlah tidak akan kita rugi. Dengan jihad harta, maka hal itu dapat dijadikan sebagai penolak bala. Terlebih kita sekarang lagi musim corona seperti ini, maka kalau kita jihad harta, maka insya Allah corona akan segera pergi. Ada satu contoh, ada seorang TKW, dia kemudian ke Saudi, bekerja sebagai TKW di sana. Dia sudah 2 minggu di sana, tapi di siang hari kemudian dia selalu di siang hari itu masuk kamar mandi dan berlama-lama di kamar mandi. Majikannya tanya, majikan perempuannya tanya kepada si TKW, kenapa kamu ini kalau masuk ke kamar mandi kok berlama-lama? Di mana si tuannya ini sedang
punya penyakit kanker yang sudah stadium 4. Dia tanya tuannya itu kepada TKW, kenapa kamu kalau masuk kamar jamban itu lama sekali? Si TKW ini cerita bahwasanya dia ketika meninggalkan Indonesia menuju Saudi, meninggalkan bayinya yang baru dilahirkannya. Sehingga masuk kamar mandi untuk membuang air teteknya. Karena kalau tidak dibuang sakit, katanya demikian. Maka si tuannya ini besoknya menyerahkan, ini saya punya tiket. Tiket pulang ke Indonesia. Nih, gaji kamu 2 tahun. Padahal dia baru kerja 2 minggu. Nih gaji kamu 2 tahun. Karena kontraknya memang 2 tahun. Akhirnya TKW itu pulang. Dan si majikannya yang punya penyakit yang sudah stadium 4 ini, dia berobat lagi ke dokter. Dan seperti biasa diperiksa, dokternya tercengang. Kenapa? Ternyata penyakitnya clear semuanya. Maka kemudian si dokter tanya, apa sih yang Anda makan, obat yang Anda makan? Selain obat dari saya. Tidak ada, katanya. Atau ada kejadian lain barangkali? Maka si majikan ini cerita ke dokter bahwa saya telah memberikan tiket kepada pembantu saya. Dan ceritakanlah semuanya. Maka kata dokter, itu barangkali yang menyebabkan penyakitmu bisa sembuh. Maka sekali lagi bahwa dengan jihad harta itu akan bisa kita jadikan sebagai penolak bala. Maka ayo, mumpung kita Ramadan, kita banyak-banyak bersedekah dan sebagainya, kita jihad harta, dan insya Allah Allah akan melipat gandakannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita, yakni kemampuan jihad dengan harta, bahkan dengan jiwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.